Siapapun yang tidak di jalannya pasti binasa. Angkara murka sudah waktunya hancur sirna. Alam semesta sudah memilih siapa korbannya, dan tak akan ada yang bisa menolongnya. Remember and be alert, remember and be alert. Saat ini manusia sudah lupa batasannya, lupa diri hanya menuruti hawa nafsunya, harta, tahta dan kuasa yang diinginkannya, lupa dengan ajaran budi pekerti leluhurnya. Jati dirinya semakin jauh darinya, merasa paling bersih dari yang lainnya, dan tak sadar dengan kotoran diri pribadinya. Eling lan waspada, eling lan waspada. Sagung Dumadi Rahayu. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam waspada untuk kita semua dan seluruh umat manusia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama Pak Toggo di Parangkusumo di waktu malam Jumat Pahing. Alhamdulillah, untuk menyingkat waktu dan kesempatan langsung mawon Pak. Ya, salamnya disampaikan ke Pomau ya. Nggih Pak. Berarti malam Jumat ini ada ngaji di Parangkusumo, ini Kalimati ya. Nggih. Berarti ini papan-papan sewingit sing akeh bosone perkaipan ya. Nggih. Terus makin sih. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Jumat Pahing, kita berada di Parangkusumo di Kalimati ya Pak De, tepatnya. Nah, di Kalimati ini banyak sekali hal-hal gaib, winggit tulisan dong. Winggit sekali di sini adalah tempat perbukitan, ngoten ya Pak De. Ya. Berarti gambarane pengecuatane ya kene urip kabeh sing lagi wingit ya. Jadi seperti penggambarannya itu seperti kehidupan kita yang lagi wingit. Karena apa? Sejatine urip kuwi ya wingit terus ya gaib. Ora ngerti babakan apa kang dadi mula petaka ning uripmu, lan ora ngerti bakal ana kedadian apa ngono ya. Sejatinya hidup kita semua ini wingit dan gaib, karena tidak mengetahui apa yang terjadi sekarang ini dan apa yang akan terjadi, ngoten to Pak De. Contohnya tujuan begini aku tirakat kuwi rewangi atau saka omah contohnya malam Jumat istirahat prei wingi dolan aku kuwi mesti lak tujuan ya. Nggih Pak De. Seperti pada malam hari ini jauh-jauh kita sampai di Parangkusumo, seharusnya libur tapi tetap nekat ke sini. Atau ya Pak De? Pasti mempunyai tujuan. Atau Pak De? Kira-kira tujuannya apa? Siji dijawab jujur bener kira. Oke Pak De. Nah, kira-kira tujuan semua yang di sini itu apa? Tolong dijawab jujur. Monggo Mbak Awi. Rasake ayam tentrem Pak De. Pengen merasakan ayam tentrem Pak De.
Ya, maksudnya Kang Uban. Sinau Pak De. Sinau Pak De. maksudnya Pak bener. Ci. Ngasah jiwa gen kuat ngadepi kahanane dunia Pak De. Ya, maksudnya Aja. Nggih, Kang. Sinau Pak De kali kersane tambah ayem tentrem. maksudnya Nggih sami sinau Pak De nggih. Kajeng ketemu kali Pak De melih ngoten dados ayem ngoten. ya, maksudnya bener. Nggih, kepengin sinau mulya lahir batine sumrambah mbau sak keluarga. Kalian kepengin ngertos asal usule nginjang kajenge saged sampurna asal wangsule ngoten yang. Ya, maksudnya Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. ya. Wis dadi tumrape umum tujuane menungso mesti kabeh sing diarepe kaya mengkono ngono ya. Nggih, Pak De. Tujuane tidak bingung. Semua yang ada di sini, siswa yang ada di sini semua sudah menjawab. Jawabannya itu secara umum ya Pak De. Secara umum sebagai manusia. Betul Pak De? Jadi yang pacan menungso kuwi tujuane warna-warna, kekarepane beda. Beda. Ngono ya. Jadi memang manusia itu mempunyai bermacam-macam, berwarna-warni, mempunyai tujuan dan kekarep yang berbeda-beda ngoten Pak De. Contohnya mesti sampe kayak gila duwe permasalahan dhewe-dhewe. Tapi carane golek solusine lah ngono. Nggih. Kira-kira sing dipikirke pas masane sing sakmene iki sing teko iki apa wae dijawab jujur ngono Pak. Klepon. Oke, sebagai contoh yang semua yang ada di sini mempunyai persoalan kehidupan masing-masing. Betul nggak Pak De? Dan, apa itu persoalan dari semua yang ada di sini? Monggo langsung ke mawon, Mbak Awi. Lah, apa masalahnya? Ya umumnya deh, yang pun biasa gitu. Betul Pak De jawabannya. Ya, maksudnya Niki anu Pak De kula nembe mikirne waktu niki kula pikirke le. Mbak kula nembe gerah niki ya. maksudnya Digampangake nglampahi jejiban wonten ing alam donya niki Pak De. ya. Maksudnya bener. Nggih, sak kula wis gadah putra ageng ngendang angsal jodoh Pak De. Ya, maksudnya Nggih, kahanan nggih kalian kadang-kadang nggih kepikiran niku Pak De. Rapi. Ente bojo Pak De. maksudnya Nggih, kangge keluarga kepingine putra-putrane saged menapa ingkang dados cita-citanipun saged kasembatan tekan kanthi slamet ngoten Pak De. maksudnya bener. Mungkin mana anak bapak itu tinggal tekan pegawaian dan tekan jodohan lain, Pak. Ya, lagi ini kelak wis jujur lho ya. Nggih. Ora kayane sok-sokan kasalam lah ngono. Jadi tadi betul kasalam di pagi ini ngono ya. Iya Pak De. Jadi ini semua sudah menjawab tujuannya apa dalam masyarakat ini ngoten ya Pak De. Pak De mengatakan ora sok-sokan petugas alam ngoten ya Pak De. Tapi ya tetap menjadi petugas diri pribadinya ngoten ya Pak De. Ya wis jamak lumrahe kabeh manusa mesti degayane kaya mengkono ngono ya. Nggih. Ora disalahake wis dadi semajare ngono ya. Nggih. Jadi memang sudah wajar sekali sebagai manusia memang secara umum mempunyai persoalan-persoalan seperti ini kan ya Pak De. Anake kabeh mau carane anggonmu kuwi nyikapi apa kang dadi sediamu. Lumantar pangeranmu kuwi dadi dalan ketohetanmu. Bisa nemokake kemurnianmu ngono ya. Nggih, Pak De. Jadi semua keadaan dan persoalan kita semua ini
akan bisa menjadi jalan ke ketauhidanmu bila kita semua ini bisa menemukan atau bisa menemukan solusi untuk menuju ke kemurnian, ngoten Pak De. Makanya sederamu pagone tirakat kene kuwi yen dibarake kekarapan nafsu. Biasane kuwi nunggune setara wektu. Dadi dijabahi rada suwi ngono ya. Oke. Jadi tirakat seperti ini bila membawa kekarapan kita semua dan nafsu kita semua itu agak lama dalam dikabulkannya agak lama ngoten ya Pak De. Karena apa sedaya tirakat kuwi yen siramu bener-bener murni tirakat masrahke ning DDP karo sing kuwasa. Apa kang dadi sediane, dadi urusane mesti bakal ketemu solusine. Beda yen siramu nganggo kekarepanmu, nganggo kepengenanmu, kadang kala malah diuji marang pangeranmu ngono ya. Nggih, Pak De. Jadi bila kita semua ini dalam bertirakat itu mau memasrahkan atau pasrah pada Gusti Kang Maha Agung atau Pak De, itu akan mendapatkan solusi atau diberikan solusi-solusi untuk menghadapi keadaan-keadaan itu ya Pak De. Bila mana kita itu membawa nafsu dan keinginan kita malah terjadi kebalikannya ya Pak De, kita akan diuji oleh Tuhan. Ngoten ya Pak De. Kuwi lek ya wis dadi kasunyatan, sliramu kudune ya wis ngalami. Sing ngerteni ya awakmu dhewe yang kon nirahati ngono ya. Nggih. Jadi itu kan sudah menjadi kenyataan. Bila kita mau jujur, kita ini sudah menyatakan dan sudah mengalami dan apa yang selama ini kita lakukan dalam bertirakat itu Pak De. Makanya supaya tirakat dhewe ketemu murni, apa kang dadi angan-angan lan dadi pengajar kuwi mau kudu bener-bener dimurnekake, dipasrahake kelan pangerane. Dadi ora cukup suatus ping dadi pangangan atau kekarepan. Kuwi ndak dadi patokan atau ujian. Itu nek karo dipasrahake dilakoni ngono ya. Nggih Pak De. Ayo, semangat. Pak De. Sing arep mau pripun Pak De? Oplak. Nggih Pak De, go banget kok. Jadi kalau orang tirakat itu hanya sekedar menuruti nafsu keinginan demi sebuah cita-cita, itu akan menjadikan sebuah cobaan di dalam hidupmu karena jauh dari kemurnianmu ya. Nggih, ngoten mawon Pak De. Ini belajar Indonesia. Alhamdulillah. Karena kebanyakan manusia itu tirakat itu pasti mempunyai tujuan, tapi jauh daripada kemurnian ya. Nggih. Karena untuk menuju kemurnian itu tidak gampang, itu sangatlah sulit. Makanya harus benar-benar ditirakati dengan apa? Dengan sungguh-sungguh bahwa benar-benar bicarane ya masalahke utawa diteple maknane hanya berserah diri, pasrah kepada Sang Yang Maha Kuasa mau ya. Nggih Pak De. Tapi ora gampang lakukan begini kuwi. Kakak menungso kuwi nek tirakat mesti duwe kegayuhan, duwe Repan. ya. Makanya akhirnya ora dijabah kalau ketenangan. Contohnya siramu tirakat duwe amalan bojone ya pajero kudu karuan oleh ngono ya. Nggih. Itu nek kalau siramu kuwi ora dipangan ngangen delalae Gusti paring anugerah kuwi yo malah oleh Pak Jero. Apa diungkap pakai ya. Nggih. Makanya tirakat kuwi asline kuwi ngajarake siramu nyekseni kelawan uripmu. Kelawan sakan parane dumati. Tumeka kasampunan dumati. Ini cobaane
mesti babakan kegayuhan urip sing saben dina dialami ngono ya. Nggih, Pak Nggih, Pak De. Ah, terus bakat iki. Waduh. Tas kulo santai mawon, Pak De. Iki Pak De. Ah. Kaiso. Jadi ambil intinya ya Pak De. Ah. Intinya bila kita ini dalam bertirakat, bila kita ini untuk menuju kemurnian itu tidak mudah. Karena dalam tirakat ini kita harus benar-benar bisa menyerahkan diri, pasrah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, biar kita itu bisa menjalani kehidupan ini lebih mudah, lebih gampang dan mendapatkan solusi-solusi. Tapi ini semua tidak mudah. Makanya kita di sini semua dilatih sama Pak De. Togo, ngoten mawon ya Pak De. Ya. Maka dari itu kenapa masih banyak kegagalan di dalam sebuah tirakat? Karena memang belum tahu tujuan yang sebenarnya daripada tirakat itu. Karena masih banyak keinginan atau nafsu di dalam sebuah tirakat itu, gitu ya. Oke Pak De. Makanya di sini diajarkan bagaimana menyaksikan bahwa roh itu sebetulnya adalah suci, kahanannya adalah murni, tanpa kekotoran ya. Nggih. Tapi faktanya setelah bertempat bertahta di raga itu banyak kekotoran karena dibungkus dengan akal, nafsu dan jasad ya. Nggih. Nah tugasnya bagaimana caranya untuk mengembalikan dari sebuah kekotoran karena melekatnya akal nafsu raga yang belum bisa dikendalikan, akhirnya membuat doamu itu susah untuk diijabahkan ya. Nggih. Makanya malam ini diharapkan bisa menyaksikan keadaan roh sucimu dan menerima segala hidup yang telah diberikan oleh Tuhanmu ya. Oke Pak De. Iya, Pak De. Kebanyakan orang tirakat mesti mengharapkan sesuatu. Padahal orang tirakat itu sebetulnya sedang menjalani sesuatu apa yang diberikan Tuhan, entah apa itu, termasuk nanti kalau sudah istilahnya memasrahkan diri, maka akan diberi sebuah anugerah atau diberi solusi di dalam kehidupannya gitu ya. Nggih. Jadi ini ngono kuwi perkara tujuannya warna-warna, tujuannya banyak, tapi harus ditemukan bagaimana caranya untuk selalu bertauhidkan untuk menemukan kemurniannya, baik di dalam diri ataupun di luar diri gitu ya. Nggih Pak De. Jadi jangan hanya ikut-ikutan tirakat tapi nggak tahu tujuan daripada tirakat, karena yang mengikut-ikutan ya. Nggih. Pengalamannya ikut di Palagan Karepan Santara terus pendidik apa dibengke ngono kene. Siap. Monggo Mbak Awi, pengalamannya napa mawon? Pengalaman hidupnya apa pengalaman tirakat ya Pak De? Ya, pengalaman urip tirakat lan urip ya. Oke. Hasil dari tirakat. Ya perubahannya banyak Pak De. Kula nggih niki saged nampa kahanan boten sambat ngoten Pak De. Ya, maksudnya Boten sambat, luwih ayem tentrem dirasake teng keluarga teng kula ya Mbak Pak De. ya maksudnya saged ngadapi keadaan lan boten sambat Pak De. maksudnya Nggih. Alhamdulillah langkung ayem Pak De. Nggih, kahanan tambah sekeco Pak De. ya maksudnya Nggih, alhamdulillah sakniki sampun saged ngempet pun boten sambat Pak De kalih nyekseni kahanane sing sampun dialami ngoten Pak De. ya maksudnya Lebih bisa menerima keadaan, lebih sabar, ya kondisi yang dirasakan itu lebih tentram gitu Pak De. ya maksudnya Memperoleh ketentraman dalam keluarga dan waktu lampah kita tenang ngono ya. menghadapi segalanya. Ya. Tapi hasilnya daripada jalan di tirakat di Palagan Karepan Santara ngono ya. Nggih Pak De. Jadi
manakala kita mengetahui babakan sejatinya bahwa hidup ini dari sebuah sangkan para nikmati untuk mencapai kesempurnaan nikmati itu memang banyak ujian, banyak cobaan. Untuk apa? Untuk keselarasan mencapai kemurnian. Ya wajar ya namanya para dewa di dalam tirakat juga punya tujuan. Contohnya para dewa kemudian tujuan tirakat untuk membangun sebuah kayangan. Contohnya ngono ya. Ya wajar nek menungso tirakat tujuane yang boleh solusi nggih urip lan bangun urip padhe ya. Makanya wajar manusia itu tirakat tujuannya yaitu untuk membekali diri di dalam mengolah cita rasa karsanya, di dalam menata dohir batinnya ya. Makanya banyak orang-orang yang katanya murni di dalam tirakat, tapi sesungguhnya masih banyak ketidakkemurnian karena pasti ada tujuan di dalam hidupnya. Tidak ngomong murni kadang kala ya hanya sebuah menafikan tuh ya. Oke Pak De. Nah ya Pak De. Nyatanya masih membutuhkan ini dan Itu. masih pengen ini dan Itu. ya. Itu kan bukan kemurnian ya. Ya, namanya kemurnian itu sudah tidak ada keinginan, tidak ada kepinginan apa-apa. Hidup hanya mengalir saja ya. Tapi kan manusia kan pasti punya tujuan ya. Tidak cukup hanya mengalir saja lah. Tapi banyak orang yang mengatakan, oh tapi manut ini di banyu ya. Ya tergantung wadai. Tidak nih kali kan di segoro yang segoro, ada yang carane, ada ngendi Kalen gitu kan. kalen yo kalen, pokoknya ngalir dulu ya. Kalau aku ora cukup menerima ngalir, ning urip ki mesti kudu ana tujuane. Sebab nek ora ana tujuane, menungso kuwi gambarane kuwi ora ngerti babakan disalahe. Babakan titahe sing diparengke dan utarake kersane sing kuwasa. Kamu ya. Bukan berarti kemurnian itu tidak punya tujuan. Kemurnian itu tetap ada tujuan. Kira-kira tujuannya apa? Bukan ya. Rebo. Tujuannya apa, Mbak Awi? Panggih tumujudan Gusti Allah niku Pak De. Maksudnya Tumuju marang Gusti Pak De. maksudnya Tertuju pada yang kuasa Pak De. maksudnya Kemurnian ya menuju yang di atas yang maha kuasa Pak De. maksudnya Ini sami Pak De menuju maha yang kuasa Pak. maksudnya Tujuannya lebih mendekatkan ke yang maha kuasa Pak De. maksudnya Kita nanti meninggal yang sempurna gitu Pak De. ya ada tujuannya jelas lo ya. Semua tangkap bener kabeh lo ya. Pak De. Ada tujuannya adalah menikmati proses di dalam kehidupan ini untuk meraih kesempurnaan di dalam hidup dan penghidupan. Dengan apa? Dengan belajar sangat para nikmati hingga sampai ke kesempurnaan itu mati. Maknanya kita mengerti, mempelajari tentang asal usul supaya besok tahu jalan kembali. Karena banyak orang-orang yang berpikir bahwa Tuhan itu sudah ada di dalam diri, ngapain dicari? Kira-kira dan tembok kaya kono kuwi piye jawabane? Oke, Rebo. Monggo, apa Mbak Awi? Katanya Tuhan dekat pada diri kita, tidak perlu dicari kan ya Pak De? Yo cara mencarinya kan nggih niku wau De, menyelami diri sendiri sampai mengenal diri pribadi, akhirnya kenal Gusti Allah yang katanya sudah kita bawa kemana-mana itu tadi Pak De. Maksudnya Apa Kang? Ngeblek udah Pak De. Ngeblek Pak De. maksudnya Pak De. Mengenali diri sendiri Pak De. maksudnya Ya dengan kita mengenali diri sendiri, ya itu Pak De bisa tahu bahwasanya yang
Maha Kuasa emang ya di diri kita gitu. Maksudnya Oh, nggih, mengenali diri sendiri, kalau kembali ke kemurnian itu mau Pak De. maksudnya Ya untuk lebih tahu kebenarannya kita ya mencari guru Pak De, seperti minta tolong mendekat jadi siswani Pak De kan. maksudnya mengenali diri sendiri yang baik sempurna Pak. ya tidak ada kalau ada yang bilang Tuhan itu di dalam diri lebih dekat daripada urat nadi. Anaknya kok tidak dicari karena sebetulnya itu baru gambaran atau pengejawantahan, hanya sebatas kata-kata. Tapi bagaimana caranya untuk menyatakan bahwa benar-benar itu Tuhan ada di dalam diri? Yaitu dengan apa? Dengan ngaji diri, atau ngasah diri, ngasah jiwa gitu ya. Ya. Makanya kalau zaman dulu itu orang itu sebelum yang namanya belajar agama itu pasti dia akan mengenal siapa sesungguhnya Tuhan semesta alam, sehingga manusia diproses untuk menjalani sebuah agama aturan daripada kerusakan. Lah nek wis kenal Gusti ini, wis sinau agama yang ngerti, diperintah dilarangan, nek durung ngerti, belum tahu, Gusti belum tahu, maka akan samar di dalam menjalankan perintah dan larangan ya. Syaratnya bagaimana? Harus mengenal unsur diri, mengenal diri sendiri, perangkat-perangkat yang ada di dalam diri dan luar diri ya. Jadi nggak mudah belajar di palanggan itu. Kenapa manusia kadang berperilaku di luar kesadaran diri melakukan sesuatu? Karena memang manusia itu sebetulnya membawa sebuah karma yang akhirnya ketika hidup di alam nyata, karma-karma masa silam akhirnya jadi kembali untuk disempurnakan. Ibaratnya orang punya hutang, ibaratnya dibayar dikala kehidupannya akan mendatang. Yang diharapkan setelah mengenal babakan sakan para dumadi, para dumadi sudah paripurna babakan karma ini gitu ya. Nanti besok-besok sudah tidak menjalankan sebuah tanggung jawab atau yang diberi nama dengan karma gitu ya. Tapi manakala belum tuntas hidupmu di dalam kehidupannya sekarang ini, maka besok akan berkelanjutan. Karena yang namanya roh sukma itu tidak akan pernah istilahnya mati, melainkan hidup abadi. Dan suatu saat akan hadir kembali. Kalau belum tuntas, belum paripurna, maka akan terus menjalani hakikat dari sebuah karma yang pernah dilakukan, atau karma baik atau karma buruk gitu ya. Paham tuh ya? Makanya kalau siramu ingin menggayuh kesempurnaan atau kemurnian, cukup tuntas paripurna hidupmu yang sekarang. Besok tinggal kembali ke alam cahaya, alam ke apa? Iya. Tanpa harus terjadi lagi pengulangan tentang karma gitu ya. Tambah cetok gitu ya. Mungkin ada pertanyaan. Monggo. Ada. Betul Pak De. Kok bingung? Apa bingung? Nggih Pak De terus bingung. Bingung ya. Nggih. Bingung sanget napa Pak De? Tapi ulangannya kira-kira aku kurang nggih. Nggih, paham Pak De, tapi ini aboti dalam menjalani itu Pak De. Cara untuk menjalaninya tadi Pak De. Ya makanya itu untuk membentuk sebuah kelarasan itu nggak gampang. Contohnya tadi ada informasi pray ngaji, tapi kok malah pada hadir ngaji, itu kan butuh selarasan dulu ya. Sudah cetot-cetot diliburkan kok maksa diri untuk ngaji, akhirnya menjadi sebuah tragedi ya. Pak De. Akhirnya menjadi sebuah tragedi yang akhirnya merusak unsur diri kalau belum bisa menyikapi dengan kemurnian. Terus Pak De. Makanya
sebagai guru pengajar, pembimbing, itu di dalam memutuskan perkara juga nggak gampang. Walaupun hakikatnya sudah diliburkan untuk ngaji, ketika sang murid itu semangat untuk ngaji, ya mau nggak mau ya harus tetap dilayani gitu ya. Beda kalau sebagai pengurus atau sebagai pelaksana, itu bisa menegakkan kedisiplinan atau peraturan, makanya harus sama-sama saling menyadari ya. Nggak gampang ini gitu ya. Oke Pak D. Penting terus Pak D. Makanya itu nanti untuk kedepannya supaya lebih sama-sama memahami dan sama-sama mengerti segala sesuatu informasi yang diperintahkan oleh pembimbing atau pembina harus dimusyawarahkan. Supaya apa? Supaya ketemu dengan keselarasan. Kira-kira kalau ada yang semangat, ide untuk tetap giat ngaji, biar tetap dilayani. Walaupun nanti kalau ada yang memang sudah lelah, letih, ingin libur juga nggak apa. Bebas ya Pak D. Supaya saling enak gitu ya. Ya untuk kedepannya nanti ditata kebapakan siswa Palangkaraya Garupa Nusantara ini gitu ya. Oke Pak D. Jadi ini wejangan ini terkhusus untuk para siswa Palangkaraya Garupa Nusantara, umumnya untuk yang mendengarkan gitu ya. Jadi besok ada sebuah lagu khusus untuk kacamata ini, nanti ada panggilan. Diharapkan nanti yang terpanggil untuk datang karena ini demi kebaikan. Panjenengan semua yang belajar di sini, terserah kalau mau diarahkan dengan jalan ini untuk meraih sebuah tujuan, misalkan para nikmati hingga kesabaran nikmati, ya monggo ini diperhatikan, jangan sampai menyesal di kemudian hari dulu ya. Kecuali kalau ada lagu yang 40 hari sekali di kerasulan itu bebas, itu karena lagunya sifatnya dharma alam. Jadi yang bisa-bisa saja, kalau yang organ banyak urusan yang nggak bisa tinggalkan, nggak berangkat juga nggak apa. Kecuali kalau memang sudah nggak ada niat atau keinginan, setiap ada lagu 40 hari sekali nggak datang, berarti memang itu sudah benar-benar ibaratnya sudah tidak ingin ikut di Palangkaraya Garupa Nusantara gitu ya. Pak D. Jadi bebas menentukan sikap atau pilihan, karena di sini sifatnya hanya pembinaan. Bagi yang mau dibina, ya harus manut peraturan. Kalau nggak mau dibina ya monggo dibebaskan saja gitu ya. Jadi ngono gitu ya. Pak D. Karena ke moyo ra ono terpaksa iki latihan bahasa Indonesia, mau saya gitu ya. Pak D. Setelah waktu kan wae ditutup, setelah itu besok dilanjutkan aku tirakat gitu. Pak D. Alhamdulillah, syukurilah Pak D sudah memberikan wejangan yang inti sekali buat kita semua, dan untuk siapa yang mendengarkannya semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila tidak bermanfaat ya monggo ditinggalkan nanti Pak D. Intinya pada malam hari ini kita bersama Pak D diberi wejangan tentang hal-hal yang harus kita pikirkan seharusnya, ngoten ya Pak D. Ya alhamdulillah cukup wejangan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagung Edumadi Rahayu. Rahayu.